Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, video ini adalah video khusus ya, special edition. Dalam hal ini saya sebagai salah satu fasilitator dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Dalam hal ini temanya adalah editing video dengan menggunakan KineMaster. Jadi pada akhir video ini nanti akan saya tunjukkan bagi Bapak Ibu peserta yang sudah dinyatakan tuntas untuk semua penugasan, ini nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat sejumlah 32 jam. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan download sertifikat tersebut. Sekaligus nanti akan dilampiri dengan undangan. Tetapi tidak itu saja Bapak Ibu, di video kali ini saya juga akan berbagi bagaimana Bapak Ibu sekalian yang mungkin kesehariannya adalah sebagai penggerak salah satu organisasi ataupun panitia pada sebuah kegiatan atau bahkan guru mata pelajaran yang mungkin dalam proses pembelajaran itu membutuhkan untuk menerbitkan sebuah sertifikat yang dalam hal ini sertifikatnya itu diterbitkan secara online, secara otomatis dan tanpa ribet. Nah, nanti saya akan berbagi sekaligus bagaimana caranya untuk membuat sertifikat online secara otomatis. Nah, dalam hal ini contohnya adalah bagaimana saya akan membuat sertifikat online pada kegiatan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik dengan tema editing video dengan menggunakan KineMaster. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali berkunjung di channel ini, silakan di channel ini banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya, dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, sampaikan pertanyaan ataupun request pada kolom komentar. Dan jika videonya dirasa bermanfaat, dipersilakan untuk di-share ataupun dibagikan kepada siapapun. Oke, langsung kita mulai. Baik, untuk langkah-langkahnya di sini saya sudah menyiapkan. Jadi kita cukup butuh 3 hal ini saja. Jadi yang pertama adalah data sumbernya, yaitu berupa file Excel ataupun spreadsheet ya. Kemudian yang kedua adalah template sertifikatnya. Kemudian yang terakhir adalah akun Google kita. Jadi cukup kita butuh 3 hal ini saja untuk bisa membuat sebuah sertifikat online secara otomatis. Oke, baik. Yang pertama data sumber. Di sini saya sudah punya file Excel ya, seperti ini. Jadi data sumber ini adalah berupa file Excel yang berisi tergantung nanti yang ditampilkan di sertifikat kita nanti seperti apa. Contohnya di sini adalah ada nama, beserta gelar, kemudian asal instansi, ada kabupaten, provinsi, dan status. Nah, mungkin nanti di sini bisa ditambahkan dia sebagai siapa dalam kegiatan itu, nah, misalnya sebagai peserta ataupun narasumber ataupun yang lain. Nah, jadi di sini bisa kita tambahkan misalnya ya, kita bisa berikan tabelnya. Oke. Ya, jadi yang dibutuhkan pertama kali adalah data peserta ya, berupa file Excel seperti ini. Karena nanti yang ditampilkan adalah nama, kemudian asal instansi, dan kedudukannya dia di kegiatan ini sebagai apa, maka ini sudah cukup ya. Oke, jika ini sudah dimiliki, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, file sumber ini harus kita upload dulu ke Google Drive kita ya, dengan menggunakan akun Google kita tadi, dan harus di-convert menjadi file spreadsheet. Ya, jadi di sini tadi saya sebutkan, jika file asli Bapak Ibu sekalian adalah berupa file Excel, maka nanti harus dikonversi menjadi file spreadsheet. Tapi jika sudah berupa file spreadsheet, yaitu yang format Google, maka sudah bisa langsung digunakan. Oke, selanjutnya kita bisa buka dulu web browser kita. Pastikan Bapak Ibu sudah login ke akun Google masing-masing.
Dalam hal ini saya sudah login ya. Kemudian bisa mengakses Google Drive-nya. Google Drive-nya ada di sini Bapak Ibu sekalian ya, bisa diakses Drive. Kemudian yang pertama kali kita bisa upload file Excel kita tadi ya. Di sini saya akan membuat satu buah folder ya, nanti supaya bisa terkumpul di dalam satu lokasi yang sama, misalnya sertifikat. Misalnya ini ditulis dulu, sertifikat pelatihan IKI Gresik. Nah, misalnya seperti ini, saya akan buat foldernya. Ya, sudah jadi foldernya. Kemudian saya akan upload file Excel saya tadi. Ya, misalnya di sini data peserta ini langsung saya tarik ke sini bisa. Oke, sudah masuk ya. Sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini file data peserta kita adalah ekstensinya XLSX. Artinya ini adalah masih berupa file Excel. Nah, ini nanti harus kita lakukan konversi menjadi file Google Spreadsheet ya. Karena untuk penerbitan sertifikat nanti harus menggunakan file spreadsheet gitu. Oke, kita coba langsung mengkonversi file ini menjadi Google Spreadsheet. Caranya adalah bisa di double klik ya, kemudian di sini pastikan Bapak Ibu buka dengan Google Spreadsheet ya, buka dengan Google Spreadsheet. Nah, di sini akan melakukan proses ya, bisa diperhatikan di sini ya, ini adalah sudah dibuka dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan file, kemudian ini simpan sebagai Google Spreadsheet. Ya, ini bisa kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Maka file kita ini yang awalnya tadi masih berupa file Excel akan sudah berubah menjadi file Google Spreadsheet. Kita bisa buktikan di Google Drive kita. Ini bisa kita tutup, kita back. Ya, bisa kita lihat. Sekarang di folder sertifikat pelatihan IKI Gresik ini sudah ada dua file. Awalnya file Excel, yang kedua ini adalah file Google Spreadsheet yang bisa kita gunakan selanjutnya. Oke, setelah itu untuk yang file Excel ini bisa kita tutup ya, sudah tidak kita butuhkan lagi. Bahkan ini juga bisa kita hapus ya, kita delete saja ya, karena kita sudah punya file Google Spreadsheet ya, data peserta dengan format Google Spreadsheet. Oke, selanjutnya setelah data sumber ini sudah siap, kita perlu menyiapkan template sertifikat. Nah, template sertifikat ini kalau saya menyarankan yang sudah dalam bentuk JPEG seperti ini atau dalam bentuk image. Nah, sebentar ini akan saya tampilkan ya. Oke, ya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilan template untuk bagian belakang sertifikat ya, yang sudah ada rincian materi dan jumlah jam pelatihannya. Nah, dalam hal ini sudah ada tanda tangan pihak penyelenggara. Dan juga bagian depan ya Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan. Tinggal nanti untuk nama, kemudian sebagai dan unit kerja atau sekolahnya. Nah, ini kita isikan secara otomatis begitu ya. Jadi template-nya harus sudah disiapkan. Dalam hal ini saya sarankan yang sudah berupa image seperti ini ya. Image bagian depan, image bagian belakang. Oke, jika template berupa image ini sudah kita siapkan, selanjutnya kita harus memasukkan template tadi itu ke dalam Google Slide. Jadi dalam hal ini kita bisa memanfaatkan Google Slide untuk media pembuatan sertifikat online-nya. Caranya, Bapak Ibu bisa klik plus atau baru ini, kemudian pilih yang Google Slide. Google Slide. Nah, ini kita klik. Oke, jadi Google Slide ini mirip dengan Microsoft PowerPoint ya. Cuman ini punyanya Google. Oke, ini bisa kita hapus dulu karena nanti kita tidak kita butuhkan. Kemudian
Yang perlu kita setting pertama kali adalah bentuk slide-nya ini Bapak Ibu. Nanti sertifikat kita tidak terlalu memanjang seperti ini, ya, maka kita perlu penyesuaian di sini di menu file, kemudian di sub menu penataan halaman. Ya, jadi silakan diklik penataan halaman. Nah, nanti lebar layarnya kita pilih yang standar saja Bapak Ibu, bukan yang lebar seperti ini yang 16:9. Ya, jadi kita pilih yang 4:3, kemudian kita terapkan. Ya, seperti ini. Sudah tidak terlalu lebar. Ya, langkah selanjutnya mungkin ini perlu kita kasih nama dulu. Template sertifikat. Nah, misalnya seperti ini, kita kasih nama. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan background di sini. Background dari template yang sudah kita siapkan dalam bentuk image tadi. Ya. Jadi kita jadikan sebagai background, ya, yang gambar yang sudah kita siapkan tadi. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian pilih ubah background. Ya, sekali lagi kita klik kanan pada slide, kemudian kita pilih ubah background. Kemudian di sini ada pilihan pilih gambar, ya, pilih gambar. Ya, kita tunggu. Nah, ini selanjutnya kita klik cari. Kemudian, nah ini kita pilih template yang bagian depan dulu. Template bagian depan. Oke, selesai. Ya, ini template untuk bagian depan sudah masuk, ya, sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita bisa menambahkan slide baru. Untuk yang bagian belakang ini juga bisa kita hapus karena tidak kita butuhkan. Kita delete, ya. Kemudian dengan cara yang sama kita klik kanan, ubah background, kita pilih tadi, ya, yang bagian belakang. Template belakang, kita open. Kita tunggu sebentar. Ya, kita klik tombol selesai. Oke, sampai di sini template sudah masuk untuk backgroundnya. Ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita setting adalah di bagian sini. Akan saya sedikit perbesar. Ya, di sini, ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan disesuaikan. Ya, di sini nanti bagian nama, kemudian sebagai, dan unit kerja ini harus bersifat otomatis. Nah, otomatisnya ini nanti harus merujuk atau mereferensi dari file data peserta ini. Oke. Nah, selanjutnya caranya untuk bisa memasukkan teks atau nilai pada kolom-kolom ini, kita bisa memanfaatkan kotak teks di sini. Ya, kotak teks. Kita masukkan di sini. Usahakan ini lebarnya cukup, ya, supaya nanti untuk nama-nama yang panjang ini bisa mencukupi, ya. Ini sebentar saya paskan. Ya, bisa dimaksimalkan sampai sini supaya nanti untuk nama yang panjang ini bisa tercover. Oke. Nah, jika sudah, ini bisa kita sesuaikan lagi. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan double klik, nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk bisa memberikan isian secara otomatis, kita caranya adalah memanfaatkan tanda lebih kecil 2 kali. Kemudian, ini nanti isian pertama adalah nama. Maka kita bisa tulis nama seperti ini. Kemudian diapit dengan tanda yang sama tapi lebih besar. Nah, kemudian untuk ini harus mereferensi pada file Google Spreadsheet kita tadi. Ya, di sini kita sudah punya file spreadsheet. Ya, pastikan Bapak Ibu nanti referensinya adalah ke, misalnya kalau ada banyak sheet seperti ini, ya, nah, dipilih sheet yang mana yang mau dijadikan referensi. Dalam hal ini saya akan menggunakan sheet yang rekap total.
Nah, di sini tertulisnya, di sini ada kolom nomor, nama lengkap, asal instansi, kabupaten, provinsi, status, dan sebagai. Di sini untuk nama lengkap ini supaya lebih mudah akan saya tulis nama begitu saja. Kemudian instansi begitu saja dan sebagai. Ya. Jadi dalam hal ini nanti yang akan saya gunakan referensinya adalah nama, instansi, dan sebagai. Oke. Nah, sampai sini kita kembali lagi ke sini tadi. Nah, penulisannya kalau bisa harus sama persis ya. Nama, kemudian kita enter untuk di bawahnya adalah sebagai, kemudian di bawahnya adalah, harus dipakai ini, instansi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal menyesuaikan ukuran fontnya. Ini bisa kita perkecil untuk menyesuaikan ukuran dari sertifikat ini ya. Kita bisa sesuaikan lagi sampai dengan cukup ya. Oke, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Intinya adalah bagaimana penulisan ini nanti bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Oke, seperti ini mungkin sudah terasa cukup. Nah, jika sudah, selanjutnya karena sudah tidak ada yang perlu direferensikan, selanjutnya kita periksa lagi nama, instansi, sebagai oke. Nah, langkah yang terakhir adalah kita butuh yang namanya pengaya atau add-on yang ada di Google Spreadsheet kita. Bapak Ibu bisa memanfaatkan add-on. Di sini ada menu add-on ya Bapak Ibu, atau pengaya begitu ya. Kita klik add-on. Di sini ada menu AutoCred. Jadi ini adalah pengaya yang kita butuhkan untuk bisa membuat sebuah sertifikat online secara otomatis. Nah, jika di add-on Bapak Ibu belum muncul AutoCred, maka Bapak Ibu bisa pilih menu dapatkan add-on. Jadi kalau saya ini sudah menginstal add-on AutoCred. Jika Bapak Ibu belum ada, silakan diklik dapatkan add-on. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu mencari add-on AutoCred. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini status saya adalah sudah terinstall karena saya sudah menggunakan add-on ini. Jika Bapak Ibu belum, maka nanti di sini ada muncul install gitu. Saya klik dulu. Ya, di sini akan muncul teks install gitu ya. Kebetulan saya karena sudah menginstal, maka munculnya uninstall gitu. Oke, kalau sudah nanti ikuti langkah-langkahnya sampai terpasang dan ditutup. Nah, jadi pastikan di menu add-on ini Bapak Ibu sudah muncul AutoCred. Jika sudah menginstal tapi di menu AutoCred ini belum muncul, Bapak Ibu bisa refresh seperti ini ya. Diklik refresh, pastikan nanti muncul AutoCred. Oke, jika sudah, kita pilih AutoCred, kita pilih launch. Nah, kita pilih launch. Oke, kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Oke, kita pilih new job ya. Kita klik tombol new job tadi. Warning, duplicate merge sheet header found. Your job may not run correctly. Oke, kalau ada muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa menghilangkan judul headernya ya, supaya tidak membingungkan begitu ya. Jadi ini saya cancel terlebih dahulu, saya tutup. Nah, seperti ini untuk yang sheet rekap total supaya tidak membingungkan AutoCred nanti. Ini bisa kita hilangkan dulu. Ya, ini bisa kita blok. Ya, 6 baris ini, kemudian kita klik kanan, kita bisa pilih hapus baris 1 sampai dengan 6 ya.
seperti ini saja Bapak Ibu supaya tidak membingungkan ya. Kemudian jika sudah, kita pilih add-on lagi, AutoCreate Launch. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, new job. Oke, kita berikan nama sertifikat IKI Gresik. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik next. Kemudian, nah di sini choose template. Choose template-nya kita pilih from drive karena file ini tadi secara otomatis tersimpannya di Google Drive kita. Nah, contohnya di sini, ya di sini ada template sertifikat. Oke, kita pilih from drive. Oke, sebentar lah, kita pilih yang ini, template sertifikat, dan klik select. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan memilih sheet ya atau tab yang benar ya. Di sini saya akan memilih sheet rekap total ya, jangan sampai salah pilih. Pastikan rekap total. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu untuk nama ini referensinya ke kolom mana. Nah, ini harus ditentukan. Nama sebagainya sudah sesuai sebagai, dan instansinya sudah sesuai instansi ya. Jika ini masih ada yang belum sesuai, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke, kebetulan kalau sama seperti ini, maka secara otomatis akan dipilihkan begitu oleh AutoCreate. Oke, jika sudah, maka selanjutnya bisa klik next. Ya, selanjutnya untuk file name. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan file sertifikat yang diterbitkan nanti itu dikasih nama seperti apa. Kalau saya misalnya seperti ini saja, dikasih nama nama begini, kemudian kasih tanda seperti ini juga boleh, kemudian instansi begitu ya. Jadi supaya tahu namanya si A, instansinya misalnya X begitu, supaya tahu dari file name yang dihasilkan nanti. Kemudian untuk tipenya, silakan Bapak Ibu bisa pilih Google Slide atau PDF. Kalau dalam hal ini saya akan memilih PDF karena nanti file yang dihasilkan adalah, harapan saya adalah berupa file PDF. Oke, kemudian untuk outputnya kita pilih yang klasik mode ini ya, multiple output. Jadi tidak hanya dalam satu buah file saja, tapi ada banyak sesuai dengan data peserta. Kemudian kita klik next. Oke, choose destination folder. Nah, ini tadi sudah saya siapkan foldernya. Jadi nanti akan masuk di folder ini untuk hasil file PDF yang diterbitkan. Kemudian berikutnya kita klik next. Add dynamic folder. Oke, kita next lagi. Kita klik next lagi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 8, share docs and send email. Jika Bapak Ibu menghendaki file sertifikat yang diterbitkan nanti secara otomatis di-share melalui email, kita bisa pilih yes. Ya, bisa kita pilih yes. Kemudian nanti file yang di-share itu berupa file PDF. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan alamat emailnya. Nah, jika di data Bapak Ibu di sini, ya di sini misalnya ada kolom email, maka ini juga akan bisa kita referensikan seperti ini, misalnya email. Ya, syaratnya di data peserta ini harus sudah ada emailnya, begitu ya. Jadi akan secara otomatis nanti ketika diterbitkan filenya sudah berhasil dibuat, secara otomatis dikirim ke alamat email tersebut. Di sini bisa kita sampaikan kata-kata misalnya, selamat Anda telah menuntaskan ada kegiatan pelatihan bla bla bla, seperti itu. Ini misalnya ada emailnya atau dikirimkan via email. Tapi dalam hal ini nanti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh IKI Gresik ini tidak dikirimkan via email, maka di sini saya pilih no, ya, share doc-nya no, kemudian kita klik next. Ini juga biarkan seperti semula no, kemudian kita klik save, ya seperti ini.
Ini sedang menyimpan settingan kita untuk bagaimana sertifikat ini nanti akan dibuat. Oke, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal klik tombol play untuk mulai proses pembuatan sertifikat berupa file PDF. Oke, kita langsung klik play. Ini membutuhkan beberapa waktu tergantung jumlah data yang harus kita siapkan atau yang harus kita terbitkan sertifikatnya, dan juga tergantung koneksi internet, kemudian tergantung juga jumlah halaman sertifikat yang nanti kita harus siapkan begitu. Di sini bisa kita lihat ada progresnya, sudah 2 peserta yang sudah istilahnya diterbitkan sertifikatnya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini akan saya skip ya proses ini sampai nanti proses pembuatan sertifikat online-nya akan selesai. Oke, kelihatannya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, sudah tidak berproses di sini. Selanjutnya bisa kita close. Nah, di sini bisa kita lihat ya di kolom paling kanan. Nah, di sini statusnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada link untuk file di Google Drive-nya. Ya, dan di sini ada status dokumen successful created ya. Sekarang kita bisa lihat di Google Drive kita. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Di sini urut berdasarkan abjad ya, mulai dari ini Aas Nurha Vipah, Abdul Aziz, Ahmad Hasanuddin, dan seterusnya. Ya, bisa kita lihat ini sampai dengan RSTWYA sampai dengan Z ya, atas nama Zelviarti SSI. Coba ini bisa kita cek. Yang terakhir adalah ya ini Zelviarti SSI. Jadi sejumlah 144 data sudah berhasil kita terbitkan sertifikatnya. Nah, di sini coba kita lihat salah satu ya Bapak Ibu. Itu yang data pertama, bisa kita double klik. Ya, ini bisa kita lihat. Ya, filenya sebentar, ini bisa kita zoom ya. Nah, ini Bapak Ibu. Atas nama Aas Nurha Vipah SPD sebagai peserta, kemudian unit kerjanya SMP Negeri 3 Cipongkor begitu. Kemudian ini halaman yang kedua. Ya, jadi sertifikat online kita sudah berhasil kita buat ya dalam waktu yang relatif cepat ya, tergantung jumlah data dan proses koneksi internetnya. Ini juga berpengaruh pada saat AutoCAD ini memproduksi file PDF sertifikat kita. Oke, selanjutnya folder ini nanti bisa kita share ya. Folder ini nanti kita bisa share kepada peserta supaya selanjutnya peserta bisa melakukan download secara mandiri sertifikatnya masing-masing. Nah, di sini cara membagikannya bisa dapatkan link seperti ini. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, di sini apakah dibatasi atau siapa saja yang memiliki link? Nah, ini dipersilahkan ya. Misalnya siapa saja. Kemudian aksesnya gimana? Apakah bisa melihat saja atau bisa mengedit? Nah, kita bisa pilih yang melihat saja. Kemudian kita salin ya, kemudian selesai. Nah, kemudian link ini nanti bisa kita share kepada seluruh peserta. Nah, khusus untuk peserta pada kegiatan pelatihan yang diadakan oleh IGI Kabupaten Gresik, yaitu dengan tema editing video pembelajaran dengan KineMaster. Untuk link downloadnya akan saya share di bagian deskripsi video ini.
Jadi sekali lagi nanti bisa dilihat pada bagian deskripsi pada video ini sudah saya sertakan untuk link downloadnya ya. Dan informasi ini juga akan saya share di grup Telegram ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memantau dan segera bisa mendownload sertifikatnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi 144 peserta yang sudah dinyatakan tuntas pada kegiatan ini dan sudah bisa mendapatkan sertifikat sejumlah 32 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi jika dirasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like. Kemudian jangan lupa subscribe, ya, dukung channel ini, dan share kepada siapapun jika informasi ini dirasa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.